Shalom, selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersuka cita karena kita ada di hari yang baru dengan kemurahan dan anugerah yang baru. Dan sekarang kita ada di masa Prapaskah. Biasanya kita memakai masa-masa ini sebagai masa kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan, karya Yesus Kristus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga biasanya kita bicara tentang misi atau pemberitaan Injil atau kabar baik yang dibawa sampai ke ujung bumi. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang artinya kabar baik atau kabar sukacita. Berkenaan dengan itu, izinkan saya membawa kita kepada sebuah perenungan tentang Injil yang merupakan kabar keselamatan bagi segala bangsa. Izinkan saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menceritakan bagaimana ketika Paulus dan juga Barnabas berkeliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain, memberitakan kabar baik. Dan pada waktu itu Paulus sampai di Antiokhia. Lalu kemudian kisah ini menceritakan tentang bagaimana Injil itu diproklamasikan, diberitakan kepada orang-orang yang di sana. Dan Paulus mengklasifikasikan ada dua golongan di sana. Ada yang disebut sebagai keturunan Abraham, lalu kemudian ada yang disebut sebagai keturunan atau yang bukan keturunan Abraham, atau dalam teks ini disebut orang-orang yang takut akan Allah. Ada dua kategori di sana. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, baik keturunan Abraham maupun saudara-saudara bukan Yahudi yang berkumpul di sini untuk menghormati Allah. Jadi sekali lagi jelas di situ ada dua kelompok, ada kriteria. Yang pertama adalah orang Yahudi yang disebut sebagai keturunan Abraham. Lalu kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang bukan keturunan Abraham atau bukan orang Yahudi yang disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Ini mewakili bangsa-bangsa lain, mewakili orang yang bukan genetik dari Abraham secara langsung. Tapi pada waktu yang sama, di saat yang sama, Paulus mengatakan baik orang yang merupakan keturunan Abraham maupun juga bukan keturunan Abraham diberikan keselamatan atau kabar keselamatan yang disampaikan pada waktu itu. Mereka diberikan hak yang sama, diberikan kesempatan yang sama untuk mendengar Evangelion, mendengar kabar baik, kabar keselamatan itu. Tidak peduli apakah mereka orang dari keturunan Abraham secara genetik atau bukan. Ini sesuatu yang menarik, di mana firman Tuhan ini menjelaskan bahwa pada waktu itu kabar keselamatan, Injil, kabar sukacita itu diberitakan kepada bangsa-bangsa, tidak mengenal genetiknya, tidak mengenal latar belakang keturunannya. Termasuk ini implikasinya kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara genetik, mungkin kita bukan keturunan Abraham, tetapi kita mendapatkan anugerah kesempatan yang sama untuk mendengar kabar baik. Implikasi yang sama pada waktu kita menemukan kebenaran ini adalah ada tanggung jawab, ada sebuah panggilan supaya setiap orang, supaya segala bangsa, tidak peduli latar belakang genetiknya, supaya mereka juga mendengar kabar baik. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk juga terlibat, peduli, bahkan berdoa, mencari kesempatan, mendukung supaya Injil, kabar baik itu dibawa kepada segala bangsa, tidak peduli latar belakang genetiknya. Kiranya firman Tuhan ini kembali menolong kita, menguatkan kita untuk kita bersyukur karena anugerah itu sampai kepada kita, tapi juga peduli kepada orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan di dalam Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena rahmat dan pertolongan Tuhan. Di kesempatan yang baik ini, kami bisa belajar firman Tuhan lagi.
di mana ada anugerah kabar baik yang dilimpahkan kepada kami, tidak peduli latar belakang genetik kami, tidak peduli latar belakang kebangsaan kami, tapi Injil, kabar baik itu memberikan anugerah kepada kami semua. Pertolongan-Mu atas jemaat semua di dalam segala aktivitas dan panggilan kami masing-masing di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.